coffee for your head. I'll get you up and going out of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 PKM 4. Di sini kami akan menjabarkan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan. Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dari pasal tersebut, ada 5 unsur yang mendefinisikan perusahaan. Yang pertama, bentuk usaha. Kedua, bersifat tetap dan terus-menerus. 3, bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Keempat, didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir, dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha. Bentuk perusahaan, persorangan, disebut perusahaan perorangan karena perusahaan tersebut didirikan dan dijalankan serta dimiliki oleh satu orang. Kelebihan dan kelemahan dari perusahaan persorangan adalah: kelebihan, seluruh laba menjadi miliknya, kepuasan pribadi, kebebasan dan fleksibilitas, dan sifat kerahasiaan. Dan kelemahannya, yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kedua, sumber keuangan terbatas. Dan yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Terakhir, kelangsungan usaha kurang terjamin. Badan usaha. Badan usaha didirikan dan dimiliki oleh satu orang berdasarkan perjanjian. Badan usaha secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berada hukum dan badan usaha yang untuk mencapai status badan hukum itu harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan badan usaha non-badan hukum tidak perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Masing-masing badan usaha yang berbadan hukum maupun non-badan hukum masih bisa dibagi. Badan usaha non-badan hukum terbagi menjadi 1. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini merupakan bentuk-bentuk badan usaha yang paling sederhana karena pemiliknya atau sekutu tidak terlalu ketat. Kelebihan dari persekutuan perdata ada dalam pengumpulan modal, sedangkan kelemahan pada penonjolan kemampuan pribadi para pengusaha dan pada kepemimpinan atau kepemilikan ganda yang mungkin membuka timbulnya perselisihan. 2. Firma. Kelebihan. 1. Pengelolaan lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. 2. Modal relatif lebih besar. 3. Pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Kekurangan. Tanggung jawab tidak terbatas pada modal namun termasuk harta pribadi. Kerugian satu anggota ditanggung bersama. Jika firma bangkrut, harta pribadi dapat ikut tersita. 3. CV atau komanditer. Kelebihan. 1. Mudah proses pendiriannya. 2. Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. 3. Lebih mudah memperoleh kredit. Kekurangan. 1. Kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin. 2. Mudah terjadi konflik antara sekutu pengusaha dalam CV. 3. Modal yang disetorkan sangat sulit ditarik kembali. Selanjutnya, badan usaha, badan hukum masih bisa dibagi kembali, yakni milik swasta. 1. PT. PT adalah salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang modal usahanya berasal dari saham-saham yang dipegang oleh para pemiliknya. Kelebihan dari PT yaitu: 1. Sistem kepemilikan lebih jelas. 2. Berkelangsungan perusahaan secara keberlanjutan. 3. Kemudahan untuk menambah modal. Kekurangan dari PT yaitu: 1. PT merupakan subjek pajak tersendiri. 2. Jika Anda akan mendirikan perseroan terbatas, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. 3. Bentuk biayanya relatif tinggi. 2. Koperasi. Kelebihan dari koperasi yaitu: 1.
berhak mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU yang besar kecilnya berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih. 2. Bisa menjamin uang dengan mudah. 3. Anggota koperasi bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Kesadaran berkoperasi pada anggota makin lemah. 2. Koperasi memiliki daya asing yang lemah. 3. Modal koperasi terbatas dan ada kendala dalam mendapatkan modal. Milik negara. 1. Perum atau perusahaan umum. Kelebihan. 1. Menangani bidang-bidang usaha yang penting. 2. Bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus untuk mencari keuntungan. 3. Seluruh modal milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kekurangan dari Perum. 1. Tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai persero. 2. Masih terjadi pemborosan karena tidak adanya perusahaan saingan. Perjan atau perusahaan jawatan. Kelebihan. 1. Seluruh modal dan pembiayaan berasal dari pemerintah. 2. Tata tertib dan peraturan diatur dalam undang-undang. Dan ketiga, anggotanya merupakan anggota profesional sehingga kemungkinan adanya kekacauan sangat kecil. Dan kekurangan dari Perjan. 1. Adanya keterbatasan anggaran untuk mengisi formulir. 2. Tidak ada yang dapat ikut campur kecuali diskresi. 3. Pengelolaannya terikat undang-undang. Persero atau perusahaan perseroan. Kelebihan. 1. Pemilik berhak atas semua laba yang diperoleh perusahaan. 2. Pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekayaan sehingga dapat diambil keputusan sendiri. 3. Pengelolaannya sederhana sehingga pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Jika kemampuan pemilik kurang, maka untuk berkembang sangat kecil. 2. Kelangsungan usaha tidak terjamin jika pemiliknya meninggal.